seluruh dunia. Halo. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Winata dari kota Surabaya. Malam ini saya jadi hostnya. Happy. Coba sih saya sapa teman-teman. Boleh dong teman-teman ketik dong dari mana kota mana, misalnya Winata Surabaya. Ketik dong dari mana, coba Winata mau sapa. Ada siapa? Ayo siapa cepat ketik. Ini ada, sebentar. Ini chatnya. Oh, masih belum masuk. Ya, saya baca aja. Ada. Oh, ini ada Pak Jimmy Winal dari Makassar. Oh, ada Malang. Bu Yuyun. Halo Bu Yuyun, apa kabar Bu Yuyun? Ada juga Francisca Utomo sama Kota Pahlawan, Surabaya. Yes. Ada siapa lagi? Dan semua teman-teman ada di sini. Selamat datang ya. Terima kasih sudah datang. Malam ini kita bincang-bincang santai, kita ya malam minggu kita berkumpul bersama di sini. Dan enaknya online, Winata di Surabaya bisa manggil yang di Makassar, terus ada yang di Malang, Surabaya, semuanya bisa ada. Ada yang Gorontalo loh. Wow, selamat datang Gorontalo. Bu Ratna, selamat malam. Nah, malam ini seperti yang kita tahu tentang judulnya ini kan PPKM. Nah, singkatan dari kepanjangan dari PPKM itu sebenarnya pembatasan kegiatan masyarakat. Cuma di Surabaya udah mulai tanggal 2 Juli sampai sekarang masih PPKM. Dan begitu banyak pleset-plesetan yang di luar, salah satunya misalnya PPKM itu singkatan dari pertanda perlu kiriman money. Karena banyak orang terdesak, banyak orang stres, tapi kita malam ini di sini berkumpul untuk acara yang positif. Yes. Nah, malam ini kita akan bincang santai tentang seputar topik ini. Judulnya kan menarik ya, pelan-pelan kok menawan. Nah, bukan pelan-pelan kok melarut. Tapi kita pelan-pelan kok menawan. Gimana caranya? Nah, ini. Jadi kita akan bincang santai. Nanti mungkin ada teman-teman saudara-saudara yang ada pertanyaan, silakan ketik di kolom chat seperti tadi ya. Ketik aja, mungkin tanya seputar materi pada malam ini ya. Jangan tanya yang lain-lain ya. Oke? Nah, sebelum kita mulai, Winata akan memutarkan satu buah video. Ini sih video yang benar-benar gimana ya ngomongnya, memberi ide, memberi masukan, memberi wow pokoknya ya, kita semua saksikan aja sama-sama ya. Oke, saya putar ya, saksikan ya. Only is Zelnick ripped enough to have graced the cover of Men's Fitness magazine, but he's also CEO of the video game company Take-Two Interactive, which owns such hits as Grand Theft Auto. Now he's sharing his 90-day plan to jumpstart your health and fitness in his new book, Becoming Ageless, The 4 Secrets to Looking and Feeling Younger Than Ever. The first pillar of his plan is exercise. What I suggest is one day, take a walk for 15, and then 2 days a week for 15. And then let's add 10 push-ups before the walk. Start slowly as a huge. What are the other big ones? An eating program that is smart and sensible, straightforward, and doctor-approved, that will give you more energy, make you more healthy, and actually cause you to lose weight. And I can say in your defense, this man is type. I do. One of my big takeaways was I need to go see the doctor more. Go to the doctor, get a checkup, have appropriate screenings. That is another part of living a good life. And the final piece is develop some spiritual life. When you take it all together, it's a really holistic approach to health. Age will no longer define you. You can be the best version of yourself at age. Wow, gimana? Boleh dong komentar dong, gimana kesan-kesan teman-teman melihat video ini? Gimana? Coba ketik sih beberapa chat sih, kita mau baca apa yang teman-teman tangkap, apa yang teman-teman lihat pertama gitu apa sih? Oh ini ada message. Keren Paul, makasih dari Bu Yuyun. Itu harapan saya juga sih seperti kayak gitu Bu Yuyun. Nah, maunya seperti itu Pak Jimmy juga sama. Ayo kita sama-sama menuju ke sana. Pertanyaannya adalah bagaimana? Kalau bahasa Inggrisnya how. Wah, agak keren. Malam ini Winata tidak sendirian. Winata
ditemani seorang yang luar biasa dari Malang. Beliau sering mengikuti workshop seperti ini dan malam ini tidak pelit loh. Beliau mau datang, mau berbagi, kita mau bincang-bincang santai. Jadi teman-teman ikuti acara dari awal pertanyaan hingga akhir ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan nanti ketik ya. Tanpa panjang lebar sampai panjang sabar. Saya akan mengundang seorang yang luar biasa dari Malang. Selamat malam Ibu Yuyun. Selamat malam Pak Winata. Apa kabar Ibu Yuyun? Baik banget. Ketemu sama saya walaupun cuma di Zoom, jangan grogi ya. Agak grogi gitu. Apa kabar? Gimana Malang? Sehat? Oh, sehat banget, semangat ya, semangat untuk sehat. Tapi terlihat sih Bu dari wajah-wajahnya itu sangat Malang luar biasa. Ini nggak bahasa marketing kan? Oh enggak lah, enggak. Kita kan bincang ini bukan jualan malam ini kita. Ya, ngomong-ngomong tadi itu videonya Yung memang ya? Itu harapan dan doa sih kan boleh kan kita mengucapkan doa afirmasi kan boleh lah seperti gitu. Masalahnya wajahnya itu sana. 11, cuman masalahnya itu 11-12 ya. Ya, tapi usianya saya nggak tahu, saya nggak bisa nebak. Sensor. Nah, cuma tadi video itu nggak dijelaskan gitu loh, Bu. Kena kok bisa gitu, bagaimana seperti itu. Nah, mungkin Bu Yuyun kan pasti lebih tahu. Soalnya Bu Yuyun kelihatan gimana gitu. Nggak usah ini ya, nggak usah kalau misalnya mau memuji orang itu nggak usah ditahan, keluarin aja. Saya nggak tahan langsung. Iya, kalau tadi saya lihat video yang tadi, saya jujur itu terinspirasi ya, itu aja seorang laki-laki itu bisa concern banget dengan kesehatan gitu ya. Dan tadi itu kan message-nya di awal itu kan gini, bahwa dia itu bisa mengurangi mengurangi usia gitu ya. Itu bahwa usia itu bisa dicuri, bisa dikurangi, bukan dicuri ditambah gitu ya. Tapi bisa berkurang loh. Buat saya amazing, dan dia dengan usia 61 tahun dengan fisiknya dan ditunjang dengan wajahnya gitu ya. Itu kan buat saya keren banget, betul nggak? Betul, dan memang selama ini yang lebih memperhatikan pola hidup sehat kan lebih banyak wanita ya. Dan itu contoh kalau pria-pria, para suami, para koko-koko, titi-titi, semua yang hadir di sini, ayo perhatikan ya. Nah, kita dengarkan Ibu Yuyun. Ya. Saya sharing ya, karena saya terinspirasi dengan video yang tadi, bahwa sebenarnya usia itu bisa dikurangin. Nah, kan banyak orang begini, ya memang wajar lah sudah usia gitu ya. Nah, saya juga gini ya, setelah saya ikut beberapa workshop ya, saya ikutin rutin, saya baru tahu loh, ternyata bahwa mesin manusia ya, maksudnya mesin produktif, organ tubuh kita gitu ya, itu masih bisa berfungsi dengan sangat baik. Jadi catat ya, dalam tanda ini ya, tanda seru, sangat baik bisa bekerja itu sampai usia 120 tahun. Nah, terus kenapa pertanyaannya usia 50 tahun ibaratnya setengah abad sudah mulai encok, sudah mulai naik tangga gitu ya, kayaknya kok apalagi namanya cepet capek, nggak kuat ya. Karena saya juga ngalamin seperti itu Pak Yung ya. Jadi saya juga ternyata kalau ibaratnya hal yang saya takutkan kan gini, waduh nanti kalau saya misalnya usia 50, usia 60, gimana ya kondisi saya ya? Apa iya ibaratnya saya betul-betul oma-oma banget gitu ya? Nenek-nenek banget. Tapi dengan video itu betul-betul kayak apa ya? Membuat saya itu gini, oh ini ternyata nggak benar gitu ya, itu ternyata nggak benar bahwa yang namanya usia itu bisa dicuri untuk menjadi lebih muda ya. Tapi kan kondisi seperti itu kan nggak banyak orang tahu rahasianya, betul nggak ya? Dan nggak semua orang bisa mendapatkan seperti itu gitu ya. Nah ternyata gitu ya, banyak hal ya yang mengakibatkan, saya lagi mencari informasi ini ceritanya ya, karena nanti yang sharing bukan saya hanya ibaratnya itu dari hasil beberapa info yang saya dapat. Ternyata sebenarnya kenapa orang itu nggak seperti video yang tadi itu, dia bisa sama dengan usianya, bahkan bisa lebih tua dari usianya, itu ternyata banyak faktor. Nah, apa itu? Ya, kan gitu kan. Karena kalau kita tahu faktor itu, kita bisa menghindari kok sebenarnya ya, untuk supaya tidak terjadi hal yang seperti itu tadi, ya. Nah,
Seperti apa? Nah ini ya, ini aku pakai flip chart aja ya supaya lebih gampang ya. Nah ini Pak Winata ya, oke. Jadi bahwa sebenarnya begini, seiring berjalannya waktu, kemudian bertambahnya usia, bahwa faktor lingkungan juga, bahwa yang namanya penuaan ini bisa terjadi dan bisa lebih tua dari usia yang sesungguhnya, ya. Jadi karena apa? Karena berjalannya waktu, usia bertambah, faktor ditunggangi dengan faktor lingkungan, kemudian banyak ditinggal di daerah yang polusi, ya, dan kondisi tubuh menyebabkan mempercepat penuaan. Nah, kan nggak mau kondisi seperti ini, Pak Yung, ya. Dan ternyata salah satu juga penyebabnya itu adalah sinar matahari. Makanya sekarang banyak banget orang nggak kepingin kena sinar matahari langsung. Jadi kalau misalnya kalau zaman dulu matahari itu kan ini ya sehat ya, tapi karena faktor lingkungan kemudian terpapar yang namanya ultraviolet ya, jadi menyebabkan matahari ini itu nggak sehat ya, karena kebanyakan matahari itu jadinya kulit keriput, betul ya? Kemudian gosong dan lain-lain. Nah, kemudian apa? Kerja terlalu sibuk. Nah, makanya gini, wah, buat orang yang sibuk bekerja, ini ada sedikit warning ya. Jadi jangan merasa untuk wah aku sibuk terus gitu ya. Karena nanti ternyata keseringan untuk kesibukan gitu ya, itu ternyata mempercepat penuaan ya. Dan tentunya tekanan hidup ini nggak bisa dibohongin ya. Jadi walaupun usianya muda gitu ya, tapi karena stres ya, udah gitu ya seperti sekarang ini katanya Pak Yung Yung tadi itu PPKM, apa tadi PPKM? Ada beberapa. Salah satunya Kasih money tadi itu apa? pelan-pelan kok menawan. Bukan, yang kasih money, yang pelan-pelan. Pertanda perlu kiriman money. Nah, yang ini karena tekanan hidup. Karena tekanan hidup ya. Jadi ibaratnya sekarang ini banyak orang yang kehantam dengan ekonomi. Jadi itu bisa membuat stres ya. Nah, kemudian yang keempat adalah masalah kesehatan ya. Nah, masalah kesehatan itu seperti apa? Nanti ya akan saya singgung berikutnya ya. Dan ini nggak sadar terjadi penuaan dini yang seharusnya belum terjadi jadinya sudah terjadi. Jadi usianya masih 40 tahun tapi kenapa kok usianya kayak umur 50-60 ya? Kan nggak enak, Pak. Apalagi namanya Pak Winata. Nah ini ya, nah ini adalah satu indikasi ya, banyak yang terjadi kondisi seperti ini. Tapi saya yakin semua yang ada di Zoom tidak terjadi seperti ini ya. Dulu ingat nggak ya, kalau saya masih SMA, masih gadis, masih SMP, itu badannya kecil-kecil gitu ya, ibaratnya itu langsing-langsing gitu ya. Nah, mulai kuliah, lulus kuliah apalagi sudah mulai kerja ya, udah gitu menikah, punya anak ya. Nah, badan itu bertambah seiring pertambahan usia. Nah, ini banyak terjadi ya. Nah, termasuk saya, Pak Inata, jangan salah. Dulu waktu saya SMP SMA nggak segini ya, pasti lebih kecil lagi. Tapi membuat saya akhirnya dengan nanti saya belajar ya di Zoom ini membuat saya terpacu apalagi lihat video yang tadi ya. Nah, terus ini kenapa ini kok jadi satu hal yang harus saya share ya? Ternyata yang namanya obesitas itu nggak cuma hanya di Indonesia, tapi terjadi di hampir seluruh negara, ya, baik di Malaysia, USA, Afrika Selatan, gitu ya. Afrika kan kalau lihat orang Afrika kan gede-gede badannya ya. Tapi ada juga yang langsing-langsing loh, Pak Winata, jangan salah ya. Udah gitu Hungaria, pokoknya banyak deh. Dan mereka mengambil kursi, Pak. Malaysia lihat ya, itu 50%. Ya, nah 50% karena memang di sana kalau Pak Yung Yung pernah ke Malaysia ya, Pak Winata ini saya akrab panggilnya Pak Yung Yung ya supaya lebih akrab ya. Nah Pak Yung Yung perhatikan nggak kalau ke Malaysia makanannya kan berlemak makanya ada nasi lemak, ayamnya aja segini. Gede-gede ayamnya. Mungkin ini salah satu penyebabnya ya. Dan itu 50% lebih orang obesitas loh. Ya, dan lihat USA juga ya, kemudian Meksiko itu hampir 30% ya warga penduduk dunia ya di setiap negara itu adalah obesitas. Dan ini menyebabkan terjadinya apa? Epidemi penyakit global. Loh kan nggak enak banget nih bahasanya. Jadi sebelum
yang namanya COVID itu ternyata sudah sering terjadi epidemi ya, tapi epideminya itu karena penyakit karena obesitas ya, mulai dari apa, jantung koroner ya, kemudian stroke ya, kemudian adalah penyakit saluran pernafasan ya. Nah ini sudah bisa dideteksi kalau orang kebanyakan dia adalah gemuk, otomatis mulai begitu dia di medical check up itu banyak banget itu bintang-bintangnya ya, penghargaannya banyak banget ya, bukan tanda pangkat ya penghargaannya, tapi penghargaan dari naiknya yang tidak normal ya. Seperti itu. Nah ini ya, nah nanti bisa dicek rata-rata orang yang overweight, yang obesitas itu pasti banyak sekali merah-merahnya. Saya tadi juga dengar di YouTube yang orang bagaimana dia badannya itu gede banget ya, obesitas banget. Begitu dia cek ke dokter, memang mulai dari gulanya tinggi, kemudian tekanannya tinggi ya, kemudian jantung fungsi ginjalnya juga sudah mulai berkurang fungsinya, banyak hal lah ya. Akhirnya menyebabkan hal-hal seperti yang ini ya. Dan 70% ya penyakit yang ada itu adalah karena obesitas. Makanya hati-hati ya yang namanya orang kena obesitas ya. Makanya salah satunya itu kalau lihat YouTube-nya Deddy Corbuzier, dia kayak sialan kepada si Ivan Gunawan ya, pernah ya. Dia kan gini, kamu tahu nggak kenapa kok saya kerama kamu untuk kamu harus turun badanmu? Karena orang gemuk itu dekat dengan kematian, dia bilang gitu. Saya kaget juga loh bahwa ini adalah identik bahwa 70% penyakit itu berhubungan dengan obesitas ya. Nah, sebenarnya obesitas itu apa sih? Kebanyakan kalau Pak Winata sendiri obesitas itu apa sih? Tentu badan tidak sesuai. Nah, penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya pasti mikirnya apa? Pasti pola makannya. Makannya betul, pola makan. Betul ya? Betul, kurang tata tertib waktu makan. Ya betul, nggak disiplin gitu ya, nggak hanya makan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, betul ya. Jadi diet itu nggak sehat gitu ya, makan sembarang yang berlemak lah, kemudian gula-gula lah ya, goreng-gorengan ya, itu identik dengan itu kalau orang dia adalah obesitas. Udah gitu apa? Pasti nggak olahraga, dia pasti banyak magernya ya, makanya gemuk tuh, makanya obes tuh, gitu kan? Ya rata-rata ya. Tapi ternyata namanya obesitas itu kalau diteliti tidak sesederhana itu ya, nggak cuma hanya sekedar orang dietnya nggak sehat, nggak cuma hanya pola makan, nggak cuma hanya sekedar kurangnya olahraga, tapi ini loh saya tercengang loh Pak Winata ya, karena ada penyebabnya adalah ya akarnya adalah metabolismenya itu melambat. Ya, jadi ada perlambatan metabolisme. Pada saat terjadi perlambatan metabolisme dan ini tidak ditentukan oleh usia, ya. Nah, ini ada fungsi dari metabolisme itu yang terganggu sehingga terjadi melambat metabolismenya, ya. Dan itu dimulai dari usia 20 tahun. Karena usia 20 tahun sudah mulai ada gangguan di situ, makanya orang tidak bisa bertumbuh ke atas, tapi mulai tumbuhnya ke samping kanan kiri, ya. Nah, udah gitu apa? Dan ini ditambah lagi dengan penurunan massa otot. Makanya pada saat kita makan tidak bisa dibakar, ya, tidak terjadi pembakaran dengan sempurna seperti itu. Dan dua hal ini sebagai salah satu kuncinya kenapa terjadinya peningkatan massa lemak dalam tubuh yang menyebabkan obesitas tadi itu. Ditunjang juga dengan makan, ya. Jadi gini, nggak harus bahwa orang makan banyak, orang makan sedikit bisa gemuk. Kalau metabolismenya itu melambat, ditunjang lagi dengan tidak punya yang namanya apa, massa ototnya, karena massa ototnya berkurang ya, seiring dengan berjalannya usia massa otot bisa berkurang ya, dan hal itu menyebabkan apa? Karena metabolismenya melambat, kemudian massa ototnya itu melemah gitu ya, berkurang banyak, jadi makanan yang kita makan kan tidak bisa diproses menjadi energi, sehingga terjadi apa? Peningkatan penumpukan sampah dalam tubuh, banyak racun-racun di situ gitu ya, ibaratnya itu banyak yang nggak diperlukan oleh tubuh gitu ya, nggak bisa keserap dengan maksimal, sehingga apa? Karena nutrisinya nggak bisa diserap dengan maksimal, otomatis terjadi penurunan produksi energi seluler, jadi makanya nggak bisa aktif gitu ya, sedikit-sedikit sudah mulai capek, sedikit-sedikit sudah mulai loyo, sedikit-sedikit ngantuan seperti itu ya. Dan otomatis terjadi penurunan pembentukan otot seluler. Jadi sebenarnya penyebab ya obesitas itu, ini penyebabnya 3 hal ini.
Dan ini yang menyebabkan akarnya kenapa terjadi penuaan dini, Pak Winata. Seperti itu. Jadi saya langsung, oh berarti kuncinya saya harus bisa membuang sampah ya dengan maksimal supaya pembuangan sampah saya bisa bisa efektif dan maksimal ya, karena kalau tubuh banyak menyimpan racun otomatis nggak sehat. Kemudian makanan yang saya makan harus punya nutrisi yang baik supaya menjadi energi yang maksimal. Otomatis kalau nutrisinya itu baik ditunjang dengan yang namanya tadi metabolismenya bagus, otomatis oke banget. Nah, apalagi kita ada punya masa otot gitu ya Pak Winata. Ya. Dan ini menyebabkan pada saat ini tadi itu merasa ini tua dan terjadi penuaan dini tadi itu. Ya, mulai banyak fungsi yang tidak berfungsi dengan maksimal, ya, fungsi tubuh maksudnya yang tidak bekerja dengan maksimal. Jadi yang tadi ini kunci fungsi seluler awet muda. Jadi kunci supaya kita awet muda dan tadi ada pengurangan ya, pengurangan usia ya, itu adalah detoksnya harus maksimal. Kemudian produksi energinya juga harus bagus. Kemudian produksi ototnya harus bagus. Seperti itu kuncinya ya. Jadi saya langsung tapi pertanyaan saya, terus gimana caranya ya? Nah, ini harus banyak bertanya ya, karena kalau kita perhatikan di YouTube Pak Winata ya, jadi kuncinya adalah apa? Kita harus punya gerakan ya, ibaratnya dietnya itu harus diimbangi dengan yang namanya berolahraga. Untuk apa? Untuk membentuk massa otot. Dan yang kedua adalah apa? Itu makan yang bernutrisi, nggak cuma hanya sekedar enak di lidah, enak di tenggorokan, tapi juga harus dijaga. Makanya tadi kan ada video yang tadi itu Pak Winata. Jadi orang usianya 61 tahun kayak usia 40, ya. Benar nggak? Wajahnya juga dukung, ya. Udah gitu badannya juga dukung. Udah gitu apa? Staminanya juga dukung. Betul nggak? Jadi energik banget. Nah, kalau tadi videonya laki-laki kan. Nah, saya terinspirasi dengan video ini ya. Ini ada seorang ibu ya, usianya sudah 71 tahun. Tapi dengan usia 71 tahun dia begitu prima ya. Oke ya, tak putar videonya ya Pak Winata ya. Boleh, sudah tidak sabar lihat. Ya, ini saya sangat tergugah. Her name is Carolyn Hartz. She is from Australia. When you see her for the first time, you are very likely to be confused about her age. Why? Well, it's because her body shape can be misleading. But facts say that she is 70 years old. In fact, Carolyn Hartz turned 70 in July 2017. As a result, people are lost for words by her unbelievable body shape. This makes it so hard for anyone to imagine her real age. Carolyn's secrets? Carolyn Hartz says she takes foods containing no sugar. As a matter of fact, she has gone without sugar for about 28 years. Can you imagine that? 28 years without sugar. That's amazing! But does this mean she doesn't like sweet things? Far from it. Carolyn Hartz replaces sugar with xylitol. What is xylitol? Xylitol is an all-natural sugar-free sweetener that tastes like sugar, but not sugar. Carolyn Hartz exercises regularly. She also enjoys sweet food and mice. But remember, those foods do not contain sugar, but an all-natural sweetener, xylitol. Wow, keren ya. Jadi begitu ketemu pertama dengan Mrs. Carolyn tadi, orang tidak akan menyangka bahwa dia usianya sudah 71 tahun. Itu tahun 2017, berarti sekarang sudah 74 tahun. Jadi saya kepengen tahu nih video terakhirnya kondisinya seperti apa. Jadi selain Carolyn ini benar-benar dia nggak konsumsi gula, ya nggak konsumsi gula, juga tadi aktivitas, betul nggak Pak Inata? Aktivitas dengan berolahraga, gerak gitu ya. Dan satu gitu ya, dia tidak mengalami tekanan hidup. Jadi hidupnya itu enjoy, happy gitu. Itu penting Pak Winata, betul ya? Makanya saya hari ini juga sharingnya juga happy, melatih untuk saya senyum, apalagi ketemu Pak Winata, orangnya kan suka senyum banget. Jadi saya ikut ini ya, ikut kesetrum di situ ya. Seperti itu ya. Sama-sama, Bu. Ya, nah terus pertanyaan saya gitu ya, Pak Winata terinspirasi nggak dengan videonya tadi itu? Saya juga terinspirasi dengan video saya soalnya, yang Ibu Carolyn tadi itu. Nah yang tadi kan versi laki-lakinya kan? Ternyata
Nggak kalah keren loh. Jadi di umur 70 kayak gitu ya. Ya, Badannya, terus staminanya, penampilan wajahnya luar biasa. betul banget. Dan makanya saya penasaran, kepengen tahu kuncinya gitu ya. Nah, kuncinya Nah, gimana, Bu? kuncinya seperti apa gitu ya. Nah, nanti yang sharing nggak saya ya. Saya di sini mau belajar ya, Pak Winata ya. Karena gini, kuncinya tadi itu makanannya harus nutrisinya bagus, betul nggak ya? Betul. Supaya bisa apa? Memberikan metabolisme yang bagus buat tubuh. Dan apa? Harus yang namanya membuat apa masa ototnya ini bisa bisa nambah lagi, punya masa otot yang bagus. Nah, pertanyaan saya gimana caranya gitu ya. Karena kalau nge-gym olahraga yang berat, ada lagi harus ada PT segala macam, kan nggak gampang, betul nggak ya? Nah, saya juga kepengen nanya ya, cara yang lebih simpel dan bisa mendapatkan manfaat yang nanti tambah kelamaan ya. Itu kalau PPKM, hari ini kan masih PPKM 1 bulan, sudah 1,5 bulan ya. Nah, jangan sampai 1,5 bulan itu nanti ketemu orang kesannya, loh Yuyun, ini kamu kelamaan pakai daster. Nah, udah gitu kelamaan untuk pesen makanan lewat online. Nah, ya, menunya banyak banget, masak apapun juga oke di rumah gitu ya. Begitu nanti ketemu orang, ih, loh Yuyun ya. Nah, itu. Tapi bagaimana nanti ya, begitu PPKM-nya dibuka, ketemu teman, kemudian acara mulai ada ketemuan lagi, akhirnya, loh, apa nih rahasianya? Saya juga pengen. Nah, gitu ya, saya juga kepengen. Nah, yang akan sharing ini ada seorang ibu yang saya ketemu awal aja, saya jujur aja seperti saya ketemu dengan Mrs. Caroline tadi itu. Ya, jadi saya terkagum-kagum ya dengan badannya itu, aduh nggak ada lemaknya sama sekali. Kalau orang Surabaya bilang tuh gak ono lemaknya belas. Di mana itu nggak dapet gitu ya. Dan pasti satu kuncinya pasti hidupnya sehat, nggak cuma hanya sekedar keturunan dia punya badan seperti itu. Dan walaupun punya anak yang sudah menginjak remaja, tapi yang saya lihat saya terkagum-kagum karena saya ngelihatnya itu apa ya, masih sangat muda gitu ya, dan concern banget dengan hidup sehat. Nah, nggak lama-lama karena saya juga kepingin mendengarkan dan mendapatkan solusinya, bagaimana nanti pelan-pelan kita ketemu menjadi lebih menawan ya. Saya langsung undang Ibu Anggra ini Ang di Surabaya. Halo semuanya, halo Bu Yuyun, halo Pak Winata, Halo. Pak ya, Nggak Bro ya. bohong kan saya, Pak Winata? Bro. Nggak bohong kan? Betul kan? Thank Keren. you banget Bu Yuyun. Waduh, spektakuler jadinya. Memperkenalkan saya sampai kepalanya jadi nggak bisa jadi besar ini nanti nggak bisa dibawa. Ini pokoknya yang di video tadi bukan ya orangnya, beda ya? Sama yang di video tadi itu. Ya, ini Masa masih saya lebih muda 71? lagi. Ini lebih muda lagi nih ya. Ini versi lebih mudanya lagi. Oh, ini versi mudanya Bu ya. Versi mudanya ya. Oke, gimana Bu Thank you. Ang ya memberikan satu solusi supaya tadi itu kita bisa apa ya mencabut akarnya ya, sebab penuaan itu seperti apa ya, supaya nanti juga seperti Bu Ang ya, seperti itu. Saya di sini juga belajar juga ya Bu Yun. Kita sama-sama belajar semua di sini, sama-sama mengaplikasikan apa yang kita tahu dan kita pahami supaya hidup lebih sehat. Jadi sama-sama belajar sebenarnya di sini. Tadi kan Bu Yuyun bilang soal masa otot ya. Nanti saya share satu foto ya. Foto ini menggambarkan bahwa ini semua orang pasti tahu foto ini. Saya share ya fotonya ya. Ini foto dari selebriti nih. Siapa yang nggak tahu selebriti ini? Wow, si Arnold. Om Arnold. Om Arnold. Nah, Itu betul. ini apa ya, menggambarkan bahwa otot itu penting loh, Bu Yuyun. Salah satunya itu kalau kita nggak menjaga otot, ini salah satunya ya, salah satu contoh. Dulu dia waktu muda kan binaragawan, ya kan? Terus habis gitu mungkin karena dia tidak menjaga ototnya, nutrisinya tidak cukup, nggak tahu ya kita ya, maksudnya cukup bagus. Kita bisa melihat gitu loh perbedaannya sekarang. Dulu kan perutnya itu, lihat itu ototnya. Nah, sekarang seperti Sekarang itu. apa? Itu one pack kayaknya ya. Jadi otot itu memang penting sekali ya. Seperti yang tadi Bu Yuyun juga cerita di awal bahwa otot itu
kita kadang-kadang nggak apa itu lupa gitu loh. Sebenarnya kita harus menutrisi juga tubuh kita, otot kita terutama. Ini salah satunya contoh bahwa kalau kita nggak menjaga otot, ya dengan berjalannya waktu karena metabolisme dan lain-lain akan seperti ini. Tapi kita juga punya contoh loh, kayak tadi itu Bu Yuyun share videonya, kita juga punya contoh nih dari Indonesia ya. Saya benar-benar terinspirasi banget dengan satu ini, Sofia Lacuba. Lihat ini fotonya, dulu dan sekarang. Perbedaannya tipis banget loh. Kalau kita melihat dari Instagramnya bagaimana dia pola hidupnya sehat, olahraga dan lain-lain, udah punya putri yang bukan remaja lagi ya, umurnya 20-an ya. Sofia Lacuba ini umurnya juga udah lebih dari 50 ya, sekitar 51. Lihat apa itu tubuhnya. Apa itu awet muda, langsing, dan kalau kita lihat di Instagramnya, kalau yoga, wah luar biasa. Nggak cuma perempuan. Saya punya contoh laki-laki. Ini idola pokoknya, idola semua orang. Pasti di sini pada tahu semua. Siapa ayo? Ari Wibowo. Winata. Ari Winata. Ari Wibowo itu udah almost 50 juga loh. Lihat tuh fotonya. Kemudian Beda tipis ya? Beda tipis sekali. Nah, tadi kayak Caroline itu 70-an. Indonesia juga punya loh. Bu Yuyun sama Winata. Lihat nih, satu foto lagi. Wow. Siapa ayo? Widiawati. Widiawati. Nah, Widiawati ini umurnya juga 71. Jadi perbedaan fotonya dia di zamannya dia masih muda dan sekarang 71 itu tidak terlalu apa ya? Maksudnya tidak terlalu berbeda jauh gitu loh. Masih kelihatan awet muda untuk umur beliau yang 71. Kita nggak ngomongin soal apa ya, soal bagaimana dia olahraga dan nggak usah membahas itu, tapi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang menjaga kesehatannya itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak menjaga kesehatannya. Jadi sebenarnya apa ya yang harus kita lakukan ya untuk apa ya, to be young? Apa yang harus kita apa ya, solusinya yang tadi Bu Yuyun tanya sama Ang gitu. Solusinya apa? Nah, ini saya ada yang namanya ISO ya. Yang penting simple kan, Bu Ang? Simple banget ini. Simple banget. Karena ISO ini memang dirancang, dibuat untuk membantu transformasi tubuh menuju kesehatan yang lebih baik dan aktif. Caranya bagaimana? Melalui dia kalau ngomong 3 ups ya. Jadi dia melihat gitu loh, targetnya penuaan dini itu asalnya apa? Penyebabnya apa? Nah, kalau produk-produk yang lain pada umumnya dia hanya pengobatan tanda dan gejalanya. Jadi kalau umpamanya gemuk gitu, ya lemak-lemaknya dikeluarin gitu loh. Tapi untuk ISO ini dia mengidentifikasi dan juga menangani penyebab penuaannya itu apa. Jadi bukan cuma apa ya, orang kalau gemuk pikirannya pokoknya lemaknya diturunin, udah gitu aja. Tapi kalau ISO ini enggak. ISO ini mentargetkan penyebabnya apa dulu. Nah, dari penyebabnya itu kemudian dia mengidentifikasi, kemudian memberikan solusi dengan cara 3 up. Kita ngomongnya 3 up ya. Clean up, Nutri up, dan Lean up. Simple ini, Bu Yuyun. Simple banget pokoknya. Pertama kita ngomongin soal clean up ya. Karena tadi kan Bu Yuyun cerita tentang limbah ya, toksin dalam tubuh. Kita bertahun-tahun makanya udah macem-macem, terus metabolismenya juga menurun. Itu sebenarnya karena akumulasi dari limbah, toksin, racun-racun apapun yang kita makan selama bertahun-tahun tidak keluar, akhirnya menghambat metabolisme sel. Jadinya merusak fungsi seluler. Jadi perbaikan sel, detoks, peremajaan selnya nggak bisa, perlindungannya sel nggak bisa. Jadi yaitu tadi penuaan dini ya, jadi tubuh nggak merasa muda lagi, padahal umurnya masih muda. Banyak kan orang-orang yang seperti itu. Jadi yang pertama itu kita punya yang namanya dietary fruity juice. Jadi ini satu formula manajemen berat badan yang inovatif yang dirancang untuk membawa perubahan positif yang bertahan lama, Bu Yuyun. Jadi di dalam jus ini konsepnya ada 3M. Yaitu membersihkan darah,
membersihkan usus besar dan membersihkan hati. Jadi detox, intinya detox ya, racun-racun dalam tubuh itu dibersihkan. Jadi melalui darah, usus besar dan juga hati dengan ingredient yang memang dikhususkan untuk mengclean ya, membersihkan gitu. Jadi ada sun fiber, inulin. Ini mungkin ada beberapa dari kalian tidak familiar ya, kecuali bubuk kunyit mungkin ya. Sun fiber juga mungkin pernah dengar. Nah, ini ingredient ini mempunyai apa ya, fungsi yang berbeda dalam arti gini, caranya berbeda tapi intinya untuk membersihkan. Karena yang untuk membersihkan racun-racun dan toksin itu kan ada di darah, usus besar dan juga di hati yang terutama. Jadi sun fiber itu serat ya. Jadi sun fiber dan juga psyllium husk ini sebenarnya fiber, yaitu serat yang larut dan tidak larut, yang baik, dan ini dari Jepang. Jadi secara klinis itu mampu menurunkan kadar lemak dan glukosa dalam darah. Jadi kalau yang tahu tentang beberapa orang yang susah ke belakang karena sembelit dan lain-lain, salah satunya psyllium husk ini membantu untuk memperlancar dan juga untuk memenuhi kebutuhan serat dalam satu hari. Jadi ini membantu membersihkan. Jadi kalau serat itu kan tugasnya itu juga membersihkan usus besar kan, dia mengeluarkan gitu loh. Nah, inulin ini itu kayak gimana ya? Orang taunya mungkin prebiotik ya. Jadi sebenarnya prebiotik ini adalah makanan untuk bakteri baik karena butuh itu. Dan itu serat yang tidak larut, jadi langsung masuk ke ususnya, dia tidak larut, tapi dia memberi makan pada bakteri-bakteri baik pada usus. Nah, kalau bubuk kunyit ini membantu meningkatkan aktivitas sel hati, terutama membuang limbah-limbah itu yang dari hati itu, gitu loh. Racun-racunnya dikeluarin. Oh ya, kalau serat ini juga biasanya orang kalau kebanyakan serat kan kembung kan? Tahu ya, kalau kebanyakan serat kan pasti kembung. Nah, sun fiber dan psyllium husk ini nggak membuat kita kembung. Jadi nggak membuat kita nggak nyaman kan. Kalau kembung itu kan nggak nyaman karena kebanyakan serat. Nah, ini enggak. Dia bisa tidak menyebabkan ketidaknyamanan gitu loh. Jadi maksudnya yang kembung-kembung itu nggak akan terjadi gitu loh. Intinya seperti itu. Orang Jawanya bilang sebah gitu ya, Bu Ang? Ya, sebah, kembung-kembung. Kalau kebanyakan, padahal serat itu memang butuh kan untuk mengeluarkan kan, Bu Yuyun. Yeah. Untuk mengeluarkan toksin dan lain-lain gitu supaya kita bisa BAB dengan lancar. Nah, itu gunanya serat gitu. Nah, tapi kalau kita makannya atau lambungnya mungkin kurang bisa menyerap atau fungsinya nggak terlalu baik, itu bikin kembung biasanya. Saya sendiri juga kadang-kadang kalau kebanyakan kan pasti kembung. Saya nggak tahu sih yang lainnya, cuma saya pribadi seperti itu. Tapi khusus fruity juice ini nggak bikin kembung, jadi kita nggak merasa sebah, nggak enak gitu loh, Bu Yuyun. Nah, manfaatnya apa? Meningkatkan metabolisme, mengurangi penumpukan limbah, meningkatkan penyerapan nutrisi, mengurangi gula darah, kolesterol, dan lemak tubuh, dan memulai penurunan berat badan. Jadi kalau toksinnya dikeluarin semua, otomatis kan bisa menyerap dengan baik ya nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi gitu loh. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Nutri-Up. Jadi setelah dibersihin kan harus dikasih nutrisi dong gitu loh. Nggak bisa cuma dibersihin terus habis gitu nggak dikasih apa-apa kan jadinya semuanya nggak jalan ya intinya, kayak mesin itu nggak jalan, cuma bensinnya habis ya udah dibersihin itu semua tapi energinya nggak jalan, gizinya apa segala macam nggak menyerap dengan baik gitu loh. Nah, ini nutrisi spektrum luas ya, jadinya bisa membuat metabolismenya lebih efektif. Jadi oksigen, dengan bantuan oksigen, air dan makanan itu akan membuat energi dan gizi dan limbangnya, jadi metabolismenya semuanya jalan gitu loh intinya Nutri-Up ini. Kemudian
apa sih yang dipakai untuk men-nutri up? Nah, ini satu lagi produknya, Dietary Milkshake. Jadi sebenarnya ini adalah formula manajemen berat badan inovatif yang dirancang untuk membawa perubahan positif yang bertahan lama. Jadi intinya ini adalah pengganti makanan yang bergizi dan bernutrisi. Jadi terdiri dari vitamin dan mineral 27 jenis. Kalorinya hanya 123 kilokalori per saji ya. Proteinnya 17,7 dan serat makanannya juga ada. Jadi satu saset aja ini melengkapi nutrisi pengganti makanan kita, Bu Yuyun. Jadi itu manfaatnya apa? Membantu mengaktifkan semua reaksi biokimia yang memungkinkan semua nutrisi dari makanan untuk metabolisme secara efisien. Mengatur proses metabolisme di tingkat seluler, jadi untuk perbaikan sel, detoks, peremajaan, dan perlindungan sel. Jadi pengganti makanan ini ingredientnya sendiri juga amazing banget sih buat Ang ya, karena produk-produk lain saya nggak tahu ya, saya pernah beberapa kali mencoba produk-produk lain, tapi kebanyakan dari penggantinya itu biasanya itu susu. Nah, khusus untuk ini dia ingredientnya dari protein yang kita biasanya lebih familiar dengan namanya whey protein. Nah, whey protein ini dipakainya dari benar-benar protein dari kualitas kelas dunia. Jadi kalau kita tahu ya, whey protein itu ada 5 topnya ya. Ini salah satu ingredientnya yang dipakai itu dari Selandia Baru. Jadi sangat bagus banget ingredientnya. Bahannya itu loh Bu Yuyun, bagus banget. Dan Selandia Baru itu terkenal kualitas yang sangat tinggi ya untuk yang kayak gandum, protein kayak gitu ya. Betul. Karena itu kalau kita dengar ya, banyak orang yang biasanya suka olahraga dan lain-lain itu kan banyak sekali menggunakan whey protein juga Bu Yuyun. Dan whey protein ini relatif aman untuk lambung. Banyak kan Bu Yuyun mungkin pernah dengar orang-orang yang lambungnya itu peka terhadap susu. Jadi ada nggak kuat ya. Ya, nggak kuat. Nah, kita menggantinya ISO ini menggantinya dengan whey protein. Karena whey protein ini ada salah satu lagi Bu Yuyun yang bisa membantu di proses yang selanjutnya, yaitu lean up. Nah, ini lean up ini nggak semua produk punya ini Bu Yuyun. Mereka biasanya nggak terlalu memperhatikan tentang lean up. Sebenarnya lean up itu apa sih? Nah, tadi Bu Yuyun ngomong soal otot kan. Nah, lean up ini untuk otot, karena kuncinya untuk membakar lemak itu adalah otot. Nah, ototnya kan intinya harus dikasih makanan gitu loh Bu Yuyun. Harus dikasih bahan bakarnya juga gitu loh. Karena untuk membakar lemak itu butuh otot. Nah, kalau ototnya nggak diliputin, ditutup dengan lemak kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bakar lemaknya. Jadi makanya lemaknya nambah terus itu tadi gitu loh. Nah, jadi Dietary Milkshake ini terutama juga fungsi berikutnya adalah untuk otot. Jadi untuk menumbuhkan otot ramping, untuk mengaktifkan mesin metabolik, meningkatkan metabolisme optimal untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan, meningkatkan pertumbuhan sel tubuh yang sehat. Jadi ISO Shake ini satu gelasnya itu ekuivalen atau sama dengan 2 gelas susu atau 3 gelas susu kedelai, 3 butir telur atau 4 irisan keju, 5 buah apokat atau 2 cangkir yogurt. Nah, tinggal dipilih ini mau makan di mana. Kan enakan yang ini Bu Yuyun. Praktis ya. Shake. Praktis banget pokoknya. Jadi ISO ini mengidentifikasi atau menargetkan itu memulainya memang dari awalnya clean up dulu, nutri up, kemudian lean up. Jadi dia pengganti makanan ya Bu Yuyun ya. Jadi dia sumber protein, whey protein,
kemudian sumber serat makanan supaya kita itu juga bisa kenyang karena dia menggantikan kan Bu Yuyun. Kemudian berbagai macam vitamin dan mineral itu yang ada di produk kita. Nah, iSolution yang jus tadi itu adalah minuman fungsional. Jadi manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu bisa untuk kesehatan jantung, meningkatkan kontrol gula darah, melangsingkan, dan kulit bisa cantik. Jadi sebenarnya awet muda itu bukan cuma kulit ya, asalnya harus dari dalam juga, Bu Yuyun. Jadi bukan cuma kulit yang dirawat, tapi kalau dalamnya nggak dirawat, ya nggak bisa gitu loh. Karena semuanya kan dari dalam, apa yang kita makan terpancar kan dari apa itu, dari wajah kita, dari kulit kita. Nah, selain itu campuran minuman sehat ini bersertifikasi GI rendah. Bu Yuyun tahu nggak GI rendah itu apa? Tahu saya ya, setelah saya coba untuk ngelihat beberapa produk yang untuk kesehatan, ini ya, gulanya itu sangat bagus untuk tubuh ya. Jadi dia itu dengan kondisi gula rendah. Nggak tahu nih Bu Ang yang lebih berpengalaman dan lebih tahu nih. Lebih tepatnya itu gini, jadi dia menunjukkan, jadi satu angka yang menunjukkan indeks itu ya, menunjukkan rendahnya kecepatan unsur karbohidrat dalam makanan untuk dirubah menjadi glukosa, menjadi gula. Nah, karena rendah, jadi untuk orang-orang yang diabetes itu jadinya akhirnya aman juga, Bu Yuyun. Kan orang diabetes harus maintain juga badannya kan, maksudnya dia harus memperhatikan asupan-asupannya karena dia ada diabetes itu, jadi khusus untuk diabetes itu makanannya nggak sembarangan gitu loh. Nah, khusus untuk ISO ini aman banget buat orang yang diabetes. Berarti ramah dengan diabetes ya, sama ramah dengan tubuh ya. Ya, karena dia bisa mengendalikan gula darah. Dan gula yang dipakai oleh produk ISO ini semuanya gula alami, Bu Yuyun. Sama tadi ceritanya kayak yang Bu Yuyun sharing di video itu tadi. Yang tadi Caroline ya? Ya, betul, yang Caroline itu. Jadi itu tadi kenapa kok bisa bagus untuk tubuh, manfaatnya yang tadi barusan di-share itu. Jadi kesehatan jantung, terus habis gitu bisa kenyang, Bu Yuyun, bisa merasa kenyang. Terus manajemen berat badan yang lebih baik, meningkatkan kontrol gula darah, dan energinya itu akan tahan lebih lama. Jadi yang Bu Yuyun tadi bilang nggak cepat lemes, nggak cepat nggak bertenaga gitu. Terus habis gitu gampang ngantuk gitu. Jadi ini membantu gitu loh, membantu proses-proses itu tadi. Dan ini berarti semua karena energinya tahan lama ini karena ini ya nutrisinya sangat bagus ya, yang membuat energinya tahan lama ya. Ya betul, dan juga supaya nggak cepat lapar juga kan Bu Yuyun, kan kuncinya sebenarnya orang itu gemuk salah satunya yang tadi Bu Yuyun bilang karena pola makan ya. Jadi pola makannya itu nggak mikirin kebutuhan tubuh, tapi karena ingin ya mulutnya aja yang kepingin makan aja terus gitu loh. Nah ini ISO ini membuat perutnya jadi kenyang. Kalau perutnya kenyang kan otomatis kayak orang itu ada kayak warningnya gitu loh Bu Yuyun, ada udah kenyang ya sudah berhenti gitu loh. Kalau enggak kan mau makan terus aja, terus habis gitu jadi nggak memperhatikan kalori, nggak memperhatikan semuanya, jadi semuanya dimakan, terus detox tubuhnya jadinya detox itu racun-racunnya jadi ngumpul di badan semua, nggak keluar gitu loh. Nah ini ISO ini membantu semuanya itu, jadi mau clean, mau menutrisi juga untuk lean up ya, lean up itu khusus untuk ototnya itu tadi. Dan saya yakin nggak banyak produk yang memperhatikan itu sih Bu Yun. Saya sih melihatnya ada beberapa produk, saya pribadi juga pernah ya Bu Yuyun memakai produk-produk untuk slimming ya, untuk menguruskan badan, tapi saya tidak menemukan yang fokus juga untuk lean ya, untuk otot, kecuali memang kita olahraga, kita memang minum produk-produk yang khusus untuk orang fitness itu loh Bu Yuyun, susu untuk whey protein. Nah khusus ISO ini dia memperhatikannya sampai ke detailnya Bu Yuyun, sampai ke ototnya, karena otot itu penting banget kan. Nah ini sertifikasi internasional ya, jadi produk ini sudah punya sertifikasi internasional yang
mulai dari Singapura. Ini yang saya tadi mention sama Bu Yuyun ya. Indeks IG-nya rendah, dan Bu Yuyun kan tahu sendiri Singapura itu sangat sangat concern sekali terhadap kesehatan, dan mereka nggak sembarangan yang ngeluarin sertifikasinya gitu loh. Ini juga sertifikasi GMP, sertifikasi halal, jadi yang Muslim juga nggak perlu khawatir karena ini semuanya halal. Terus bebas logam berat dan mikroba, dan juga bebas gluten ya Bu Yuyun. Jadi gimana? Simpel kan Bu Yuyun? Kembalikan Keren, ya. usia tubuh itu dengan penurunan berat badan, simpel banget. Dengan ISO aja bisa dibawa kemana-mana, minumnya gampang. Nanti ini saya sharing satu lagi. Ini formulasi penurunan berat badan yang sehat ya. Ini rendah kalori, kaya serat, nutrisi spektrumnya juga luas gitu loh. Terus habis itu tadi bertanya-tanya kan, pengganti makanan, jadi nggak perlu makan yang lain, terus apa nutrisinya cukup ya? Tadi udah di depan udah dijelasin kan Bu Yuyun bahwa nutrisinya udah dibuat sedemikian rupa supaya bisa menjadi pengganti makanan sehat. Biasanya kalau umpamanya makan pagi gitu Bu Yuyun, makannya apa? Roti, nasi, mie, Indomie. Nah, Mie instan. Nyebutin merek ya, emang di endorse. tahu nggak Bu Yuyun, mie itu kalorinya berapa? 300. 300. Ini kalau beef noodle ya, beef noodle itu yang lengkap itu ya, yang sampai kaldu-kaldunya, yang sampai dagingnya, itu yang ada di gambar ini, itu 800 kalori Bu Yuyun. Wow. Kalori. Padahal suka sekali makan makan apa, beef noodle atau mie ayam. Iya, nasi goreng aja sudah berapa Bu Yun? Kurang lebih sama ya, kurang lebih kalorinya sama. Bayangin kalau satu hari kita makan 3 kali, terus habis itu yang kita makan itu 500 sampai 800 kalori. Berapa itu satu hari Bu Yuyun? Plus belum kuenya. Belum snacknya, belum minumannya Bu Yuyun. Terus nggak ngapa-ngapain, cuma duduk, nggak di detox, nggak di nutrisi. Wah. Belum temen ngopi, temen ngeteh. Nah, biskuit. Nah, dietary ISO ini itu total 160 kilokalori Bu Yuyun. Wow, dihemat banyak ya. Dihemat. Nah, 800. Kalau mie noodle itu kan 800. Di-compare sama ISO yang 160 kalori. Itu berarti sisanya 640 kalori. Jadi kalori yang dihemat setiap kali makan itu 640. 640 itu cara bakarnya kayak apa? Ayo. Gimana Winata? Ayo, cara bakarnya bagaimana tadi? Ini ada pilihan cara bakar, tinggal apa? Tinggal dipilih aja mau yang mana gitu aja. Kalau mau makan beef noodle, ya kan? Mau makan kayaknya beef noodle. Saya nggak mampu semua. Makan beef noodle berarti 800 kalori, ya kan? Sisa kalau kita minum ISO kan 640 kalori. Nah, untuk membakar 604 kalori itu, ini tak kasih caranya, tinggal pilih. Ayo ini, yang namanya katanya tadi mau dipanggil bro ini tadi. Mau pilih mana? Menaiki tangga 60 menit, main pingpong 120 menit, lompat tali 45 menit, mendaki 90 menit, lari 60 menit. Ini lari loh ya, bukan jalan loh ya. Terus berkebun 160 menit. Ayo yang namanya bro Winata, pilih yang mana? Saya milih yang berkebun 160 menit secara online. Secara online, mendaki 90 menit online juga lah kalau boleh. Jadi 640 kalorinya jadi tetap aja di badanmu. Astaga. Ya itu ya, numpuk itu tadi. Nggak sadar kan? Bu Yuyun pilih yang mana ya Bu Yuyun? Tapi enak, tapi kok kalorinya kok luar biasa. Jadi ISO ini meningkatkan energi tubuh. Jadi kalau meningkatkan energi tubuhnya, metabolismenya naik, kalorinya jadi terbakar. Jadi tingkat energinya itu jadi apa ya? Jadi ada energi. Kalau energinya naik, jadi bisa mengurangi
berat badan. Kurang lebihnya ISO itu gambaran kita gambaran simpelnya seperti itu. Nah, caranya simpel banget Bu Yuyun. Pokoknya semua orang tuh kepingin yang simpel-simpel, yang mudah ya, yang mudah bisa di mana aja, bisa kapan saja, tinggal kita itu mengelola sendiri, membuat plan sendiri bagaimana kita mengatur pola makan kita secara mudah disesuaikan dengan aktivitas kita tiap hari. Jadi ISO ini ada 14 hari program ya Bu Yuyun. Kita boleh membuatnya sesimpel mungkin, nggak perlu PT, nggak perlu ahli nutrition, tinggal mengikuti aturan-aturan sesuai dengan yang kita bisa lakukan tiap hari. Nah, sarapan kita ganti dengan ISO dietary. Kemudian istirahat siang itu maksudnya kalau kita snack itu loh Bu Yuyun. Nah, daripada snacknya minum kopi susu ditambah dengan kue kering. Nah, kue keringnya bukan cuma satu biasanya. Bisa beberapa biji ya. Stik. Itu diganti. Sekanku. Ya kan? Terus habis gitu kalau Bro Winata apa snacknya? Brownies. Biasanya brownies sama kadang makanan penutup nasi tumpeng itu, Bu. Nah, ini simpel Bu Yuyun, diganti dengan jusnya itu tadi. Kemudian makan siangnya, kita makan siang, boleh makan siang yang sesuai dengan yang biasanya kita makan, cuma mungkin dikurangi karbohidratnya, atau makanan-makanan berlemaknya seperti gorengan-gorengan, kita ganti dengan yang high protein, high fiber juga, jadi kurang lebih 600 kilokalori lah ya, kalau seumpamanya. Mungkin kalau umpamanya saya kasih gambaran gado-gado itu sekitar ya 400-450 kalori ya. Terus habis gitu sudah sama kerupuk itu. Gado-gado sama kerupuk. Iya, kerupuknya berapa biji, bukan satu toples Bu Yuyun. Masih nawar. Ini makan nawar, udah dikasih enak kasih nawar lagi. Artinya gado-gado kerupuknya yang ada di gado-gado itu kan nggak harus nambah kerupuk kan? Nggak boleh nambah loh ya. Oke, masih aman. Masih aman. Terus habis gitu mungkin dada ayam ya Bu Yuyun. Kalau umpamanya ada bisa bawa dari rumah, mungkin dada ayam yang di-grill atau salmon yang di-grill itu loh Bu Yuyun. Nah, itu kemudian mungkin dengan nasi merah. Tapi loh ya Bu Yuyun, bukan satu ekor loh ya. Umpamanya dada aja atau paha, bukan satu ekor loh ya, Bro. Jadi nasi beras merah umpamanya Bu Yuyun, mungkin 4 sendok, 5 sendok, itu cukup mengenyangkan kok, ditambah dengan protein, karena protein itu juga mengenyangkan sekali sih menurut saya. Terus sayur-sayuran, ya kurang lebih 600 sampai 700 kalori lah. Itu biasanya porsi makan siang. Kemudian istirahat sore nih. Sore-sore kan biasanya ngopi lagi. Ngeteh gorengan. Nah, gorengan pisang goreng. Terus habis gitu risol mayo. Nah. Kemudian sama lihat di itu Bu Yuyun di aplikasi beli minuman itu yang creamy yang enak itu loh. Kopi susu. Nah, untuk itu penggantinya minum jus. Karena jus itu cukup mengenyangkan, ISO jus itu. Kemudian malam hari itu kembali lagi kita minumnya yang ISO lagi, yang dieterik ISO milk shake-nya. Nah, ini ada pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan supaya aduh kok menderitanya sih gitu loh maksudnya. Kita bisa mengatur gitu Bu Yuyun. Jadi kalau umpamanya Senin, Rabu, Jumat kita pakai cara makan yang pertama sarapannya cuma ISO shake-nya aja. Kemudian kalau Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu ini kita bisa combine ya Bu Yuyun. Bisa paginya pakai ISO dietary shake-nya atau kita pagi
mungkin bisa diganti dengan roti tawar gandum 1 biji gitu Bu Yuyun. Terus habis gitu malamnya boleh diganti dengan makanan yang ringan ya Bu Yuyun, mungkin salad. Jadi dikombain aja Bu Yuyun. Pokoknya intinya kalori yang masuk itu harus seimbang gitu loh dengan yang kita keluarkan gitu loh. Umpamanya saya tahu yang di sini semuanya pasti hidupnya sehat, ada olahraganya pagi, umpamanya jalan pagi. Nah, jadi kurang lebih itu diatur gitu loh kalori yang keluar dan masuknya. Tapi tanpa kita tuh pakai PT yang Bu Yuyun bilang ke gym pakai barbel dan lain-lain olahraga yang kayak apa. Nah, cukup dengan gaya hidup seperti ini, diperhatikan kalori masuknya, menggunakan ISO ini tadi. Nah, ini program 14 hari ini hasilnya pasti ada. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau seumpamanya 14 hari, kan kita punya target masing-masing kan berbeda ya. Bu Yuyun ada yang mau kurus sekian, ada yang kurus sekian. Tinggal 14 hari ini dicoba itu maksudnya dijalankan dulu. Nah, kalau di akhir 14 hari ternyata belum memenuhi targetnya, jadi ulang lagi 14 hari. Intinya sebenarnya ISO ini adalah satu lifestyle ya, gaya hidup. Kita menciptakan satu kebiasaan menutrisi badan kita itu dengan cara yang simple tapi baik, dan tubuh itu mendapatkan asupan-asupan yang cukup gitu loh, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau umpamanya sudah memenuhi target-target berat badannya, ISO ini masih terus digunakan karena kan tubuh kita itu kan nggak mungkin kan turun berat badan terus habis gitu udah selesai gitu. Makanya banyak orang-orang yang akhirnya berat badannya naik turun. Nah, ISO ini harus tetap digunakan sebagai program pemeliharaan. Jadi kalau seumpamanya udah memenuhi target berat badannya nih, tetap harus di-maintain, harus tetap dijalankan bahwa tiap harinya itu nutrisi-nutrisinya tetap harus masuknya harus tetap sama dan seimbang. Tapi dengan lebih nggak seketat yang waktu kita menurunkan berat badan ya. Jadi kalau sarapan bisa boleh pilih mau minum ISO atau sarapan roti tawar atau apa yang sehat-sehat lah. Mungkin kalau saya bisa suggest itu roti tawar gandum. Terus habis itu sekarang kan banyak ya di supermarket produk-produk kesehatan yang dipasarkan ya. Saya sering lihat sih di supermarket, nggak tahu kalau Bu Yuyun pernah lihat Kak, kalau di supermarket itu ada yang namanya muesli atau oat. Nah, itu bisa diganti sebagai sarapan ya. Jadi sarapannya nggak nasi lagi ya, gitu loh. Sarapannya nggak, kalau Bro Winata tadi nasi tumpeng nggak lagi gitu loh. Jadi diganti dengan makanan-makanan yang lebih lebih sehat gitu loh. Ya, cemilan. Nasi Ya. tumpeng itu cemilan. Nah, ya itu saya baru tahu loh, cemilannya tumpeng makan besarnya seberapa ya. Kemudian dilanjutkan dengan snacknya lagi dengan jusnya. Makan siangnya kembali lagi 600 kalori. 600 kalori itu sebenarnya variatifnya banyak banget kok. Sekarang kita bisa melihat kok Bu Yuyun di di YouTube cara membuat makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita ya, kalori-kalorinya atau bahannya apa, itu banyak banget, kita tinggal berkreasi. Dan setahu saya makanan-makanan sehat itu sudah mulai dijual ya, dijual banyak bukan depot ya, di kedai-kedai atau dimanapun. Saya terakhir-terakhir ini banyak sekali menemukan kok ada kalorinya. Jadi kalau makanan ini kalorinya berapa, tinggal kita ngelihat aja diganti-ganti gitu loh intinya. Kalau minggu kan kita bisa masak gitu loh di rumah, tinggal beli bahan, kita tinggal lihat resep-resepnya banyak banget. Terus habis itu kalau sore kembali lagi snacknya tetap diganti dengan jusnya itu tadi Bu Yuyun. Kemudian makan malam itu dengan jusnya ditambah dengan yang ringan-ringan yang intinya protein dan fiber ya. Fiber itu maksudnya sayur-sayuran. Terus habis gitu yang high protein itu kayak saya tadi bilang dada ayam,
salmon. Salmon itu kan enak banget kalau kita masaknya. Even nggak dimasak profesional aja ya Bu Yuyun, tinggal di grill gitu aja udah enak banget itu, udah tinggal tambahin sayur gitu, terus habis itu kentang berapa biji atau apa gitu ya, beras merah gitu yang dikit-dikit aja gitu loh Bu Yuyun. Itu udah menurut saya udah kenyang banget. Salad aja udah kenyang, ditambah dengan apa itu dietary shake-nya aja sudah kenyang kok, sudah memenuhi kebutuhan nutrisi kita sepanjang hari gitu kira-kira Bu Yuyun. Dan menggunakannya mudah banget ini Bu Yuyun, tinggal siapkan air 25 ml normal atau air dingin, kemudian dimasukkan, dikocok, udah siap diminum. Simple kan? Simple. Gampang banget, tinggal mau dibawa terus ada yang nanya, kalau kerja gimana? Kan tinggal bawa air sama sasetan itu tadi Bu Yuyun. Bentuknya kan saset kan. Jadi simple banget, tinggal dibawa-bawa, tinggal dilihat rutinitasnya seperti apa, tinggal di-adjust aja gitu loh. Umpamanya kalau siang, pagi atau pagi minum, nanti waktunya di kantor jam berapa, daripada snack minumnya jus. Udah simple kan Bu Yuyun? Nah, ini testimoni ya. Testimoni dari hasil program 14 hari. Ini jumlah pesertanya 90, usia antara 25 sampai 60. Itu berat badannya turun 2,7 kg. Kemudian usia tubuhnya turun 2 tahun. Lemaknya juga turun, kemudian lemak tubuhnya juga turun juga 1,5%. 14 hari ini. Lemak visceral ini lemak di perut ya, lemak di daerah perut ya. Ya. Minus berapa ini? Minus 3 itu wah besar sekali loh. Iya, besar sekali. Nanti tunggu ya Bu Yuyun testimoninya. Ini saya punya testimoni yang amazing banget dari orang-orang yang sudah menjalankan program ini selama 14 hari. Ini testimoni, sebentar saya share gambar. Nah, ini sebelumnya. Ini tanggal 19 Januari tahun 2020 ke tanggal 1 Februari. Lah ya. Iya, kurang lebih 14 hari. 3 kilo, besar. Iya, 3 kilo berat lemak tubuhnya 3%, berat badannya 2,5 kilo itu Bu Yuyun. Laki-laki. Nah, ini juga sama. Kelihatan kan dari dari fotonya kelihatan lemak di perutnya itu mulai mengecil ya. Nah, ini 14 hari. Berat badannya turun 5 kilo loh ini. Perutnya ya kelihatan ya. Iya, perutnya kelihatan banget kan. Usia tubuhnya juga turun, ototnya, tingkat pinggang. Masa ototnya nambah ya? Iya, betul. Masa ototnya juga nambah. Ini setelah 6 bulan ya Bu Yuyun, jadi harus disadarin juga bahwa menurunkan berat badan itu bukan sekejap ya Bu Yuyun ya, 14. Memang kita memberikan tadi testimoni bahwa 14 hari bisa turun berapa kilo, tapi it depends sama orangnya masing-masing ya Bu Yuyun tetap ya. Tapi untuk menurunkan berat badan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan semua orang punya target yang berbeda gitu loh. Contohnya seperti orang ini ya, Bapak ini 6 bulan 20 kilo. Menurut saya cukup bagus sekali gitu loh, Bu Yuyun. Bagus banget. Bagus banget kan. Jadi ini yang saya tadi utarakan Bu Yuyun. Kapanpun, dimanapun. Mau di kantor, mau di perjalanan, mau di rumah, waktu kita nge-gym di olahraga, kan setiap orang punya ini ya Bu Yuyun, punya apa ya, rutinitas berbeda, tinggal di-adjust saja gitu loh. Pokoknya kita tahu waktunya kita makan pagi, penggantinya dengan ISO, snack, diganti dengan jusnya, kemudian makan siang, tinggal dibikin sendiri aja gitu loh. Iya. Jadi kalau mau stay healthy, happy, harmoni, itu tadi ISO solusi yang paling simple. Gimana Bu Yuyun? Simple nggak? Wow. Ya, sebenarnya kalau lihat yang tadi ya, Senin, Selasa, ada menu-menunya gitu ya, dengan ukuran 600 gitu ya. Tapi ngelihat kalau 2 minggu sudah ada progresi, buat saya menarik juga ya. Oke lah ya, artinya memang harus memulai sesuatu hal yang baru, memang harus diputuskan ya.
Karena Betul. sebenarnya kalau mau jujur itu ya, kenapa kok saya itu misalnya contoh kolesterol saya tinggi, kemudian gula darah saya tinggi, kenapa timbangan saya naik terus gitu ya. Sebenarnya bukan orang lain yang tahu, tapi kalau saya pribadi saya katakan saya harus jujur dengan diri saya sebenarnya tahu saya sumbernya, penyebabnya apa. Betul ya Bu Ang ya? Jadi Betul. saya dengan ini buat saya menarik banget karena ternyata penyebab penuaan dini itu ternyata solusinya ada di ISO ya. Dari 3 Betul. hal tadi itu semuanya itu ibaratnya itu akarnya dicabut sama ISO. Betul. Keren Dan ya. orang kan cenderung kalau cewek ya terutama ya, awet muda itu pokoknya cuma muka aja. Sebenarnya awet muda itu keseluruhan ya. Bukan cuma di muka aja, jadi keseluruhan. Tapi even menurut saya kalau kita nggak maintain apa yang ada di dalamnya kita, ya nggak akan terpancar gitu loh Bu Yuyun, gitu loh, nggak akan terpancar keluar gitu loh di wajah, di kulit, di aktivitas kita, cara kita bergerak itu kayak nggak punya tenaga kan. Banyak kan orang-orang tua yang akhirnya maaf ya, ada beberapa yang udah umurnya masih 50-an, udah apa ya, udah nggak kuat jalan jauh atau apa udah mulai apa ya, tertatih-tatih gitu loh intinya Bu Yuyun. Nah, itu karena mereka tidak memperhatikan ototnya juga. Karena otot itu sebenarnya penting banget. Otot, tulang itu penting banget. Karena kan menyangga badannya kita, Bu. Iya. Nah, itu Betul, yang menarik sekali. Gimana Pak Winata? Jadi sudah nemu solusinya ya? Ya, saya sih, buat saya ini ya, dengan konsep yang clean up tadi, kemudian lean up, itu menarik sekali. Karena jangan sampai nanti tambah usia, itu tumbuh tambah menggelambir kemana-mana, nggak lucu juga ya. Selama ini saya Winata pikirkan untuk langsing, untuk sehat itu kan suatu tantangan dan susah gitu loh. Banyak Menantang proses ya, kayak menantang ya. Ada proses ini, intinya untuk menjadi langsing itu prosesnya ternyata malam ini dijelaskan very very simple dan semua orang pasti bisa kalau gitu. Betul. Udah langsing awet muda. Kalau langsing otomatis awet muda. Karena itu harus dari dalam ya, bukan penampak aja. Langsingnya tapi langsing sehat loh ya. Langsingnya langsing sehat loh ya, tapi ya. Bu Yuyun, saya punya satu temen nih. Ini boleh saya undang aja ya, karena dia sudah menjalankan program 14 hari, dan menurut saya hasilnya luar biasa sih. Luar biasa banget pokoknya. Wow, mau lihat. Saya panggil ya. Ya. Teman saya namanya Linda. Dia dari Makassar. Dia sudah ngambil keputusan nih 14 hari. Dulu dia mungkin mikirnya juga menguruskan badan itu susah banget ya, tapi waktu saya perkenalkan dengan ISO ini, saya bilang sama dia, ini simple banget Lin, aku bilang gitu, kamu coba aja, pokoknya kamu mau dan mengambil keputusan gitu loh. Ini Linda ini. Halo Linda. Malam Bu Ang, malam Bu Yuyun. Halo malam Linda. Aduh, ya, aku udah diundang di sini. Sudah penasaran saya. Iya, saya waktu lihat slide-nya Bu Ang itu, saya banget tuh. Pelan-pelan, semakin tahun semakin melar. Jadi waktu saya dikenalkan produk ISO ini sama Bu Ang, memang planningnya pingin kurus, tapi ternyata semakin sering saya ikutin workshop seperti ini, saya jadi tahu, oh nggak cuma kurus, saya bisa sehat juga gitu loh. Bonus itu kan saya bisa kurus gitu loh. Mungkin saya nggak usah terlalu banyak ngomong ya. Ada foto yang saya akan tampilkan. Itu hasil saya mengikuti program ISO. Kebetulan hari ini hari ke-14. Tapi saya nggak pingin putus sih. Saya pingin lanjut karena hasilnya luar biasa banget gitu loh. Wow. Hasil yang saya nggak nemu di produk-produk lain. Jujur sih, saya udah mencoba banyak produk. Iya. Ini Linda minus 8 cm, Lin. Amazing, Lin. Iya. Perutnya sampai kelihatan itu, Bu Yuyun. Iya. Ini mungkin kalau saya ketemu langsung akan kelihatan. Cuman kan karena di Zoom ya. Iya. Atau boleh berdiri, Lin. boleh. Kelihatan. Berdiri ya. Berdiri. Ya. Nih, ya. Maaf ya.
Terus udah longgar ya, Lin ya? Longgar? Hah? Jujur dulu baju ini sempit loh Bu Yuyun. Sekarang udah agak enakan pakainya. Luar biasa. Terutama di bagian perut ya, Lin ya? Paling terasa di bagian perut sih. Terus Jadi kalau udah pakai baju ketat dulu, pakai baju ketat, ih kok kayak ketupat ya. Udah press banget gitu loh. Sekarang udah kayaknya ya belum rata sih seperti tadi gambarnya Arnold itu yang six pack itu belum, tapi akan menuju ke sana. Terus caranya ngatur Linda makan tadi itu yang 600 kalori atau itu masih ada citi-citinya atau betul-betul apalagi namanya disiplin dengan yang disampaikan tadi itu yang porsi-porsinya? Waktu pertama kali saya ikut program itu memang hari pertama kedua itu maksudnya mungkin tubuh saya penyesuaian ya. So far selama lewat dari hari itu udah oke sih. Maksudnya memang sih saya mengurangi porsi, udah nggak mau, maksudnya dikurangi lah. Kan saya suka banget tuh gorengan. Ya saya kurangi porsinya. Nggak langsung sih, tapi saya mulai kurangin. Semakin ke depannya tuh semakin, maksudnya udah yang nggak makan juga nggak apa-apa gitu loh. Malah jujur sih ya, kalau aku bilang aku ikut program ini, satu yang paling aku rasakan, aku BAB-nya jadi lancar. Padahal dulunya aku seminggu sekali aja bisa BAB itu sudah luar biasa. Kalau sekarang tiap hari pasti ada BAB-nya. Jadi terus Lin tadi kan Bu Ang tadi itu men-share bahwa ada satu guide ya, ada guideline kalau mau efektif hasilnya itu kan Senin, Rebo, Jumat itu pagi hanya minum milkshake, kemudian di tengah-tengah ada fruity juice-nya, kemudian baru makan siang, baru fruity juice lagi, baru milkshake lagi, baru hari kedua itu Selasanya ada di sela-sela itu ada snack-nya, sama yang sorenya ada snack-nya ya, ada variasinya seperti itu. Nah tadi kan Linda singgung suka banget makan gorengan. Nah di sela-sela tadi itu dengan makan yang sudah dituntun sama porsi tadi itu, Linda itu makannya betul-betul putus strike banget atau ada sedikit ini nggak langsung gitu ya, maksudnya masih ada tapi dikurangin. Yang ini Lin, yang posisi yang hari Selasa Kamis. Kalau saya sih jujur Bu Yuyun, saya ikutin yang program setiap harinya full, jadi pagi cuman makan minum shake-nya, terus habis itu pertengahan antara siang sama pagi saya minum jus-nya. Nah biasanya gorengannya itu saya selipkan di makan siangnya. Jadi siangnya porsinya dikurangin antara ya. Siang sampai sore ada jusnya, saya tetap minum jus. Malam harinya saya minum shake-nya. Oke, berarti kalau 600 kalori itu apakah 600 atau sebenarnya masih ada lebih-lebihnya? Mungkin ada lebihnya ya, karena saya masih bandel istilahnya ya, masih makan, masih ada gorengannya, masih kadang-kadang masih ngemil-ngemil yang namanya kari ayam, walaupun ayamnya karinya cuma berapa sendok juga, tapi masih ngemil gitu loh. Masih ada santannya ya maksudnya ya? Masih. Okay. Jadi saya nggak pure bilang harus ini semua, enggak. Saya masih itu, masih istilahnya masih ada nakal-nakalnya lah. Ya, walaupun nggak yang nakal banget, tapi dengan hasil yang fantastik ya, pinggangnya kan kelihatan sekali ya, perutnya kan sudah mulai agak rata. Jadinya semangat nggak untuk hidupnya menjadi lebih sehat? Semangat banget, makanya itu saya bilang dari awal Bu Yuyun, saya nggak mau putus 14 hari, saya mau terus lanjut karena saya nggak menemukan ini di produk-produk yang sebelum-sebelumnya saya coba gitu loh. Jadi ini ya sebelumnya memang sudah berusaha untuk memakai produk-produk yang untuk slim ya. Bener banget. Keren sih, keren. Saya jadi terinspirasi dan semangat.
Gitu. Ya, setuju sih. Mungkin langsing adalah apa ya? Adalah bonus ya. Tapi sehatnya itu loh. Saya kepingin sehat ya. Saya mau nanti saya punya anak 2 laki-laki. Nanti saya punya mantu gitu ya. Saya nggak mau nanti dibilang oma yang hanya ibaratnya anak-anak saya jalan-jalan sama cucu saya terus saya dituntun di kursi roda. Saya nggak mau. Saya mau masih masih aktif, masih shopping-shopping, masih makan-makan gitu. Betul nggak Bu Ang? Betul. Dan ini nggak apa ya? Setahu saya, Dinda mungkin bisa sharing ya, nggak bikin kamu terlalu sampai lemes gitu kan. Ada beberapa produk slimming itu yang bikin kita lemes, terus mukanya pucat, kuyuh gitu loh. Nah, ini bisa dilihat loh, Linda loh masih segar bugar gitu. Betul. Ya, memang sih awalnya sih aku waktu pakai ini berpikir, wah ini mungkin kayak yang dulu-dulu ya. Maksudnya pasti kalau ikut program ini jadinya lemes, konsentrasinya jadi kayak nggak fokus kan. Biasanya kalau orang ikut yang kayak gitu diet gitu kan pasti nggak fokus. Ini nggak banget, bener-bener nggak rasa, maksudnya nggak lemes, nggak loyo, nggak. Jadi wah ini bener-bener seperti yang slide-nya Bu Ang tadi. Memang kalorinya tuh terpenuhi deh buat 1 hari itu. Walaupun dengan porsi makan yang kita bilang dikurangi, tapi tetap enjoy, tubuhnya tetap enjoy. Ya. Berarti sampai ketemu di 14 hari ke depan. Amin. Thank you ya Linda buat sharingnya. Thank you udah diundang. Thank you makasih. Linda. Thank you. Thank you Linda, thank you. Gimana Bu Yuyun? Ah keren. Saya jadinya terpacu dan semangat. Linda aja bisa 8 cm berkurang itu amazing loh. Itu keren. Gede loh itu. Gede loh. Itu gede loh. Gede banget itu, benar. Ya, jadi Besar banget. Jadi sebenarnya berat itu tidak apa ya, menurunkan berat badan itu bukan patokannya ukuran ini ya, timbangan ya, kilogramnya ya Bu Yuyun. Karena yang diperhatikan bukan cuma itu, tapi juga lingkar perut, kemudian lemak, itu perlu diperhatikan secara keseluruhan. Jadi nggak fokusnya di kilogramnya aja gitu loh Bu Yuyun. ya. Dan itu menurut saya lifestyle ya Bu Yuyun. Jadi bukan cuma kurus habis gitu selesai kayak Linda tadi bilang. Karena kan kita pengen awet muda. Nah, awet muda itu kan nggak bisa cuma dikerjakan dalam 2 minggu habis gitu awet muda kan nggak seperti itu gitu loh. Jadi tetap harus di-maintain. Nah, yang namanya ingin awet muda, langsing, semua yang sehat itu semuanya itu harus di-maintain. Kurang lebihnya sih kayak gitu sih Bu Yuyun. Karena ESO ini produk yang bagus sekali karena dia tidak hanya fokus di penurunan berat badan, tapi juga mencakup apa ya, transformasi supaya tubuh itu jadi sehat. Itu yang penting juga gitu loh, meningkatkan metabolisme tubuh internal, mendapatkan otot yang tanpa lemak, mengurangi lemak tubuh. Wah, itu cara sehat yang awet muda paripurna. Keren banget gitu. Begitu kira-kira yang bisa saya sharingkan ya Bu Yuyun. Semoga ya, terima kasih banyak Bu Ang. bermanfaat. Makasih banyak ya. Jadi saya menemukan satu solusinya tadi supaya tidak terjadi penuaan dini tadi ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Bapak Winata di Surabaya. Terima kasih Bu Ang ya. Thank you. Terima kasih Bu Ang dari Surabaya, juga Bu Yuyun. Wah, malam ini saya tidak rugi, malam minggu meskipun saya di rumah, tapi saya bisa belajar dan diapit kayak Caroline dari Surabaya, dari Indonesia, dari Malang, Makassar, dan Surabaya. Saya diapit oleh Caroline. Wow. Amin. Agak Inggris kan orang bule, jadi bukan Caroline. Nah, ini sekarang kita ke sesi pertanyaan tanya jawab. Ini ada pertanyaan pertama dari Bu Francisca Utomo dari Surabaya. Kalau kita konsumsi ISO ternyata masih lapar malamnya, apakah boleh makan buah sebagai penggantinya? Buah apa dulu? Kalau buah durian, saya jawab tidak boleh. Cuma kita tanya saja pada Bu Yuyun yang menjawab. Silakan Bu. Maksud saya Bu Ang, ketegangan. Bukan saya. Maksud saya Bu Ang. Ya sampai teremis sama Bu Yuyun Bu. Jadi fokusnya ke Bu Yuyun terus saja. Karena yang tampil di layar saya Bu Yuyun. Kalau masukan dari pengalaman saya ya, sharing dari pengalaman saya. Sebenarnya
untuk 1-2 hari mungkin adjustment ya. Pada waktu adjustment kalau umpamanya mau makan buah boleh, tapi buahnya harus pilih ya, harus pilih yang tadi katanya Pak Winata jangan buah durian gitu. Buah yang cukup apa tuh cukup ringan ya. Kalau masukan dari saya mungkin apel. Seperti buah apel, terus habis gitu Ada pir ya, pir boleh. ya pir juga boleh. Itu mungkin bisa menjadi masukan. Tapi di hari berikutnya itu mulai apa ya, dari hari ke harinya harus mulai sadar ya kebutuhan tubuhnya gitu loh, maksudnya. Minumnya mulai diatur, mungkin minumnya terlalu sore. Jadi umpamanya kebiasaan nih makan malam jam 7, tapi minum ISO-nya jam 5. Ya otomatis jam 7 lapar lah, jam 7 bukan jam 7, jam 8, jam 9 itu lapar udah pasti gitu loh. Karena udah terbiasa, tubuhnya sudah terbiasa. Jadi ini satu proses yang juga adjust ya sama tubuhnya gitu, adjust sama kebiasaan dan tubuhnya. Jadi besok paginya mungkin jamnya dimundurin, dalam arti kalau biasa mungkin makan malam jam 7, jam 6 itu terakhir makan. Masih aman kok jam 6 makan. Kemudian mungkin masukan dari saya, kita punya satu produk yang namanya Alpha Meta ya. Mungkin saya share, boleh bertanya pada pengundangnya. Jadi Alpha Meta itu juga satu solusi pada waktu kita minum milkshake-nya itu dicampur dengan Alpha Meta. Itu yang pertama masukannya. Yang kedua, pada saat minum milkshake-nya itu tadi, boleh dicampur dengan buah secara bersamaan. Mungkin dengan buah naga, dengan apa ya, dengan apel, itu dicampur, di blender dengan ininya, dengan dietary juice-nya. Nah, jadi membantu lebih kenyang karena udah terbiasa makan malam jam 7 malam itu tadi gitu. Jadi tubuh perlu intinya dibiasakan lagi untuk makan teraturnya sesuai gitu. Kurang lebih itu sih masukan dari saya. Wow. Intinya memang tubuh nggak boleh stres ya Bu Ang ya. Iya, nggak boleh stres. Jadi untuk tahap nggak strike banget gitu ya, masih bisa di-adjust gitu ya. Ya, di-adjust nanti semakin hari kan lama-lama tahu ya Bu Yuyun pattern-nya gitu Mas. Polanya kan mulai kelihatan dan tubuh itu pun mulai jadi terbiasa gitu loh. Itu kan intinya hidup sehat itu kan menciptakan satu habit juga kan Bu Yuyun. Untuk mengelola gitu loh, mengelola pola makan kita gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi nggak strike banget, nggak boleh makan gitu loh. Nggak lapar nggak boleh makan ya, enggak gitu. Tapi mengatur lah, lebih tepatnya mengatur dengan makanan yang lebih lebih kalorinya lebih sedikit, dan buah-buahan itu salah satunya. Begitu kurang lebihnya. Boleh dicampur loh, saya masukkan ini pertanyaan bagus dari Bu Francisca loh. Thank you banget pertanyaannya. Jadi yang mungkin bosen ya, kok minumnya itu aja, shake-nya aja, boleh dicampur dengan buah. Oh, enak banget loh. Pernah coba nggak Bu Yuyun? Boleh dicoba itu. Belum, baru mau coba. Dengan buah naga, dengan apel, stroberi. Enak banget itu Bu Yuyun. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Nandar. Pak Nandar kok enggak saya di Malang ini ya. Halo Pak Nandar. Nah, pertanyaan begini. Apakah ISO bisa dikonsumsi untuk anak yang obesitas? Nah, silakan dijawab. Terima kasih. ISO ini aman untuk anak-anak di atas 7 tahun ya. Jadi kalau umpamanya udah umur 7 tahun, pokoknya batasnya 7 tahun ke atas itu sudah boleh minum produk ISO. Banyak sekarang memang anak-anak obesitas ya, karena mungkin terlalu PPKM, jadi di rumah terus. Ya kan, Pak Winata? Sama gini ya? Banyak promo. Boleh Pak Nandar, boleh untuk anak-anak. Aman untuk anak-anak di atas 7 tahun pokoknya. Ya. Ya, pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu juga. Oh, ini masih dari Bu Francisca, tadi masih belum terima masalah duriannya. Untuk pemula konsumsi ISO, apakah harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan, meski bukan termasuk obesitas? Jika tidak mengikuti jadwal, apakah boleh? Nah, pertanyaan dari Bu.
Tadi kan udah di-share ya soal apa tuh bukan jadwal ya, cara minum kalau seumpama bukan untuk menurunkan berat badan, jadi untuk maintain. Tinggal di-adjust aja. Yang maintain itu kan berarti kan pagi masih boleh makan mungkin roti gandum dengan selai gitu, tapi selainya juga jangan selai ini ya, apa selai coklat yang tebel banget atau pakai butter itu. Tetap harus dijaga ya. Jadi kita juga apa ya, mudah banget ya untuk yang maintain juga tetap bisa, nggak perlu ketat yang untuk menurunkan berat badan. Jadi tadi sudah saya share untuk yang maintain pagi minum ISO atau breakfast umpamanya yang tadi itu roti 1 biji, kemudian di sela-selahnya tetap siang apa jusnya, makan siang seperti biasa, kemudian snacknya apa tuh sorenya boleh jus lagi, malamnya yaitu tadi bisa makan malam yang ringan ditambah dengan apa tuh ISO. Nah, seperti ini yang di-share-kan ini. Tinggal di-combine aja yang apa sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya. Cuma di selah-selahnya tuh dikasih ISO gitu supaya untuk menutrisi badan itu untuk clean up-nya juga jalan, nutri up-nya juga jalan, clean up-nya juga tetap jalan. Nah, makanannya tinggal di selah-selahnya. Kalau saya sih memberi masukan ya maksimal jam 6 lah itu udah makan terakhir. Dan makan malamnya juga jangan yang terlalu berat gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Bu Siska, masukan dari saya. Wow, mungkin ada tambahan dari Bu Yuyun? Ya, saya sih ini ya nggak nambah. Saya thank you banget dengan sharingnya Bu Ang, karena saya coba untuk lihat YouTube, kemudian searching beberapa informasi. Prinsipnya bahwa diet apapun itu pilihan ya, karena berbagai macam banyak versi tentang diet. Tapi setahu saya nanti bisa di ini ya Bu Ang ya, bahwa diet itu adalah defisit kalori ya, defisit kalori, apalagi dilengkapi dengan peningkatan massa otot itu akan sangat membantu proses pembakaran yang maksimal. Ya, apalagi ditambah lagi tadi konsepnya Bu Ang, jadi konsepnya sudah lengkap banget. Jadi setahu saya apapun dietnya ya itu adalah defisit kalori. Tadi adalah dari menunya Bu Ang tadi itu sudah menunjukkan bahwa ini adalah defisit kalori ya. Kemudian yang kedua adalah dengan meningkatkan. Jadi untuk para yang betul-betul dietnya cara benar gitu ya. Jadi anggota tubuhnya ini sudah bagus. Maksudnya begini, badannya sudah bagus, timbangannya sudah oke, bahkan dia sudah tidak dibilang dia berat badannya misalnya contoh normalnya 60 tapi dia bisa 55, itu bagus banget. Tapi kalau tidak diimbangi dengan massa otot yang bagus, ini menurut pakar loh ya, itu katanya juga nanti bisa akan yoyo dan metabolisme tubuhnya juga nggak bisa maksimal. Katanya seperti itu. Apalagi ditambah dengan yang namanya clean up tadi. Ya, thank you Bu Ang, thank you banget sharingnya. Thank you semuanya. Thank you semua, dan selanjutnya ini banyak chat untuk ucapan kongres untuk Bu Linda. Jadi ada dari Bu Vince, Bu Rahayu, Bu Francisca, Pak Winata juga ngomong semangat ya, kelihatan langsing awet muda. Nah ini semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang ada di sini dan kita bisa share-sharekan keluar. Nah pada malam hari ini kita ada promo untuk produk ISO. Saya share promo. Nah, ini share. Nah, jadi seperti yang tadi diterangkan oleh Bu Ang, untuk 14 hari, paket 14 hari, ada paket 28 hari, dan ada paket 56 hari. Jadi yang 14 hari, ini dengan pembelian 2 box ISO Meal, jadi ini milkshake ya, plus 2 box ISO Juice, ini fruity juice, seharga 2 juta ini, akan mendapatkan free 1 box ISO Juice. Itu seharga 365.000. Wow. Dan kalau yang beli yang 28 paket itu 4 box, masing-masing 4 box ISO milkshake-nya 4 box, fruity juice-nya 4 box akan mendapatkan 2 box ISO juice. Dan kalau yang 56 hari, jadi paketnya itu 8, masing-masing 8 box milkshake dan 8 box fruity juice itu akan mendapatkan 1 box milkshake dan 2 box fruity juice. Keren kan promonya?
itu itu hanya berlaku di Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Kamboja, Filipina loh. Wah, keren ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada teman-teman yang mengundang Bapak Ibu Saudara, karena itu bukti kalau mereka peduli, kalau mereka care sama Bapak Ibu, makanya mereka mengundang, memberitakan acara-acara yang positif supaya Bapak Ibu Saudara bisa hadir di sini. Terima kasih untuk Bu Yuyun yang luar biasa, Bu Ang yang luar biasa juga sharing yang sangat-sangat bermanfaat. Keren, thank you. Tetap keep healthy ya. Nah, jadi kita malam ini sudah mendengarkan 3 kunci untuk hidup sehat langsing sehat. Yang pertama, olahraga dan istirahat yang teratur. Yang kedua, jangan berpikiran negatif, selalu berpikir yang positif dan jangan stres. Yang ketiga adalah makan makanan yang bernutrisi. Solusinya apa? Bisa dengan ISO. Nah, ini ISO karena mungkin ada beberapa orang yang mengalami tantangan dalam mengukur kalori lah dan lain-lain, dan dengan ISO dia akan membantu untuk proses langsing dan sehat secara alami. Akhir kata, jadi kita adalah apa yang kita makan. Jadi keputusan kita, tindakan kita masa lalu menentukan kondisi kita saat ini seperti apa. Kita tidak bisa rubah. Yang bisa kita rubah ke depannya. Kita bisa ambil keputusan, ambil tindakan pada hari ini. Oke. Akhir kata, hidup ini adalah anugerah. Jadikanlah pola hidup sehat sebagai lifestyle-mu. Ayo kita rame-rame PPKM, pelan-pelan kok menawan. Asik. Saya Winata, saya mohon pamit. Sampai ketemu di acara lain yang tidak kalah menarik dan yang pasti selalu positif. Keep healthy, happy, and harmony. See you. Terima kasih. Thank you. Bu Ang, terima Thank kasih you Pak semuanya.